Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai ekosistem. Perkenalkan, saya Evi Budi Suryani sebagai presenter dan rekan saya Dewi Anjarsari sebagai narator serta Cynthia Monica sebagai sutradara dan kameramen. Mari kita belajar bersama. Yuk mari. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Seperti kupu-kupu yang berterbangan di sekitar bunga-bunga. Pernahkah kalian mengamati apa saja yang ada di taman itu? Seperti bunga-bunga, kupu-kupu, taman itu juga ada tanah, air, rumput, serta masih banyak lagi. Macam-macam benda yang disebutkan di atas merupakan komponen penyusun ekosistem. Mari sekarang kita belajar pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Contohnya, ekosistem taman, ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem kolam, dan masih banyak yang lainnya. Komponen biotik dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Contoh dari produsen adalah padi, rumput, dan tumbuhan hijau lainnya. Sedangkan contoh konsumen adalah tikus, harimau, sedangkan contoh pengurai adalah bakteri. Apakah kalian sudah memahami mengenai pengertian dan komponen ekosistem? Untuk lebih jelasnya, mari kita amati lebih dalam lagi komponen penyusun ekosistem. Sekarang, mari kita ambil contoh ekosistem taman. Apakah kalian melihat seekor kupu-kupu saja, ataukah beberapa ekor kupu-kupu yang berterbangan bersama? Seekor kupu-kupu itu disebut individu, sedangkan kumpulan kupu-kupu tersebut disebut dengan populasi. Jadi, individu adalah makhluk hidup tunggal, sedangkan populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu ruang. Selain kupu-kupu, apalagi yang dapat kalian lihat? Di situ ada juga bunga dan sekelompok rumput, atau populasi bunga dan populasi rumput. Populasi bunga, populasi rumput, dan populasi kupu-kupu yang berada dalam tempat tersebut disebut dengan komunitas. Jadi, komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang menempati suatu ruang. Nah, itu tadi adalah komponen biotik dalam ekosistem. Lalu, dapatkah kalian menyebutkan komponen abiotiknya? Ya, benar sekali. Ada tanah, air, udara, cahaya, dan masih banyak lagi. Lalu, apa yang dapat kita pelajari lagi? Mari saksikan. Dalam suatu tempat, pasti ada hubungan antara makhluk hidup dan tempat tinggalnya. Hubungan itu tadi yang dinamakan dengan ekosistem. Teman-teman, tadi kita telah belajar mengenai individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Semuanya itu merupakan satuan-satuan dalam ekosistem. Mari sekarang kita belajar mengenai macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Misal, ekosistem laut, ekosistem sungai, dan ekosistem hutan. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misal, ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem taman. Pada hubungan antara komponen biotik dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan siklus energi. Mari kita pelajari satu persatu.
Pernahkah kalian mengamati kucing yang mengejar tikus? Untuk apakah kucing itu mengejar tikus? Tentunya kucing itu akan memakan tikus. Dan pernahkah kalian berpikir, apakah makanan dari tikus itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Di sini terlihat bahwa padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang yang mati diuraikan oleh bakteri. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, pasti ada hubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, yang jika salah satu komponen mengalami gangguan, maka dapat berakibat pada komponen lainnya. Hubungan apa sajakah yang ada dalam ekosistem tersebut? Mari kita pelajari bersama. Dalam ekosistem, ada hubungan antara komponen biotik dengan abiotik, serta hubungan antara komponen biotik dengan biotik. Pada hubungan antara komponen biotik dengan abiotik sudah merupakan hal yang pasti, karena makhluk hidup tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya lingkungan yang mendukung. Contoh yang telah disebutkan di atas, selain dimakan tikus, padi juga dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Selain itu, masih banyak lagi. Makan dan dimakan yang tidak hanya segaris tadi dinamakan jaring-jaring makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan gambar berikut ini. Dari sini dapat dilihat bahwa ada lebih dari satu rantai makanan yang membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Selain ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada pula piramida makanan. Nah, apa itu piramida makanan? Mari kita pelajari bersama. Piramida makanan merupakan gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Yang semakin ke atas, biomasanya semakin sedikit, sehingga membentuk bangun seperti piramida. Selain hubungan yang telah disebutkan di atas, ada pula siklus energi. Apa itu siklus energi? Mari kita pelajari bersama. Siklus energi merupakan perpindahan zat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Akhirnya akan kembali lagi ke tempat zat itu berasal. Contohnya adalah siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, dan lain sebagainya. Itulah tadi gambaran singkat mengenai ekosistem. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat mempermudah pemahaman siswa mengenai ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.